Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana, ya Allah, mohon bukakan hati-hati kami, wamhilna rusdana, dewasakan kami di setiap urusan kehidupan kami, wahdina ila siratikal mustaqim, tunjuki kami, tetapkan kami di jalan Engkau yang lurus, yang penuh dengan petunjuk, yang penuh dengan kemudahan, yang menyampaikan kami kepada surga dan keridhaan Engkau dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, segala puji dan syukur kita senantiasa tujukan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, dengan segala karunia-Nya, dengan segala kebaikan-Nya, dengan segala limpahan sayang-Nya. Alhamdulillah, dipertemukan kembali kita di majelis ini, dijumpakan kembali kita di sini. Mudah-mudahan setiap waktu perjumpaan kita menjadi sesuatu hal yang penuh dengan makna, menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia hingga akhirat kelak. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang setia dengan Islam hingga akhir zaman. Mudah-mudahan sayangnya Allah SWT, alhamdulillah tanpa terasa ya, hari ini memasuki Jumat pertama di Rabiul Awal ya. Jumat pertama Rabiul Awal 1446 Hijriah ya. 1446 Hijriah. Masyaallah. Masyaallah. Kemudian disayangi Allah SWT, masyaallah ya. Di waktu-waktu yang seperti ini, insyaallah kita selalu berharap banyak kebaikan Allah limpahkan untuk kita. Di saat-saat seperti ini banyak kebaikan-kebaikan yang juga kita ingin hadirkan satu waktu menjadi sebuah penanda bahwa betapa kita ingin senantiasa mengenal, ingin senantiasa mendekat, bahkan mungkin satu waktu kita sangat ingin meneladani Rasulullah SAW di seluruh perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan sayangnya Allah SWT, adapun perjumpaan kita di hari ini, di kali ini, saya masih akan mencoba menuntaskan Bunda ya, masih ke hikmah ya, hikmah dari ibadah haji dan umrah. Bunda disayangi Allah SWT, Masya Allah, di 2 pekan yang lalu pembahasan kita masih tentang hikmah dari sa'i. Bunda sayang ya, masih hikmah dari sa'i. Benar Bunda sayang ya, benar. Jadi Bunda yang dirahmati Allah SWT, maka kalau kita kembali melihat ya tentang keagungan Allah yang kemudian tercermin dari seluruh ajarannya, tercermin pada semua bimbingannya, Masya Allah, betapa kita selalu bisa menangkap, betapa selalu kita bisa merasa bahwa sayang Allah itu begitu sempurna, ia limpahkan kepada kita semuanya. Bunda disayangi Allah SWT, maka salah satu bentuk sayangnya adalah berupa pengajaran dari Allah SWT, yang dengan pengajaran itu pada puncaknya nanti akan menyampaikan kita kepada hikmah dan kepada tazkiyah ya. Dan jika hal itu ada kita miliki dalam kehidupan kita, maka insya Allah ketenangan yang kita harapkan, kebahagiaan bahkan yang kita inginkan akan kita dapati di dalam setiap fase kehidupan kita. Bunda disayangi Allah SWT, ya tadi di 2 pekan yang lalu ya, tadi Bunda Titi menyampaikan berhenti pada bahasan pengelolaan emosi ya. Nah, jadi Bunda dirahmati Allah SWT, mungkin saya sedikit dulu merefresh Bunda ya. Jadi kalau dikatakan sa'i itu Bunda sayang, sa'i itu maknanya adalah usaha yang penuh dengan kesungguhan ya. Masya Allah, betapa Allah sangat mencintai memang hamba-hambanya yang selalu berupaya menunaikan segala kebaikan ya, menguntaikan seluruh amal-amal soleh, mencari jalan-jalan yang Allah ridhoi itu dengan penuh kesungguhan. Maka Bunda yang disayangi Allah SWT, dan pesan sa'i yang utama adalah bahwa sesungguhnya segala kemuliaan yang diperoleh seorang hamba itu akan senantiasa diawali dengan prasangka baik dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masya Allah Bunda, terkhusus kepada prasangka baik terhadap takdir dan qada yang Allah tetapkan dalam kehidupannya. Masya Allah Bunda yang dicintai Allah, mudah-mudahan ya setelah tersampaikan pemaparan tentang qada dan qadar itu, mudah-mudahan hal itu bisa membantu melapangkan hati kita, menenteramkan jiwa kita ya, semakin menjernihkan titik akhir tujuan kehidupan kita, bahwa hanya Allah yang kita tuju, bahwa hanya ridhonya yang kita harapkan. Bunda yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian jika kita ingin menangkap pesan sa'i ini dengan maksimal, maka setelah menuntaskan bahasan tentang misteri qada dan qadar itu, maka kemarin di 2 pekan lalu dilengkapkan dengan pengelolaan emosi. Bunda yang dicintai Allah, sungguh Allah yang maha sempurna itu Bunda, ketika menghadirkan kehidupan ini, sekali lagi Ia mendesain dengan sangat baik gitu ya, mendesain dengan sangat baik, termasuk juga ketika Ia menitipkan 2 potensi dalam jiwa kita, ada potensi fujur, ada potensi takwa gitu ya. Maka dengan segala kebaikan Allah itu, mudah-mudahan kita tidak lagi memahami bahwa fujur itu adalah sesuatu potensi yang hanya akan menghadirkan keburukan. Tidak ya, tetapi yang kita pahami bahwa fujur itu justru adalah sebuah katalis ya, yang mempercepat hadirnya kebaikan-kebaikan yang terangkum dalam sisi ketakwaan ya. Masya Allah. Begitu pula ketika Allah menghadirkan emosi dalam kehidupan kita. Emosi itu kan ada 2 Bunda ya, ada emosi positif, ada emosi negatif ya. Itu pemilahan menurut rasa kita sebagai manusia, tapi sekali lagi di sisi Allah tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada sesuatu yang tanpa makna, tidak ada sesuatu yang tidak memiliki nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya katakan di pekan lalu pun, jika emosi negatif itu hadir Bunda sayang, ternyata pesan utama yang Allah ingin sampaikan kepada kita ya, misalkan ketika ada kekecewaan, ketika ada rasa kesal, rasa marah ya, maka pesan utama yang justru Allah sampaikan kepada kita, mohon dengan hal itu semua yang membuat kita merasa tidak nyaman, mohon hindari atau antisipasi atau mungkin perbaiki, agar kemudian hal-hal itu tidak kembali hadir di dalam kehidupan kita ya. Masya Allah Bunda yang disayangi Allah, sekali lagi Masya Allah Bunda ya, bahwa Allah itu ketika menghadirkan segala sesuatu, segalanya semata untuk kebaikan kita. Namun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ingin melengkapkan Bunda ya, kalau kemarin itu tentang emosi ya, maka hari ini saya ingin melengkapkan sesuatu bekal kehidupan kita, agar kemudian kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih nyaman dan kita bisa lebih terarah Bunda sayangnya. Ketika kita berjumpa dengan beragam macam rasa dalam diri kita, ketika itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita ya, bisa mempengaruhi suasana jiwa kita, maka izinkan hari ini saya untuk mencoba menyampaikan sesuatu hal yang dimaksud dengan positive feeling ya, positive feeling ya. Apa tadi Bunda positive thinking? Positive thinking. Positive thinking ya. Saya ya, izinkan saya untuk menyampaikan ya, positive feeling ya. Bunda positive thinking ya. Masya Allah. Apa bedanya itu positive feeling dan positive thinking? Kalau biasanya kita bilang rasa, memegang dada, kalau thinking biasanya kita pegang kepala. Masya Allah ya. Tapi ternyata ini masih feeling ya, masih rasa ya, positive feeling. Baik. Nah, masih bisa miss. Rasa masih bisa miss. Baik, kalau seperti itu Bunda sayang, izinkan saya barangkali bertanya lebih dulu ya kepada Bunda yang menyampaikan positive thinking. Baik. Positive thinking didapatnya dari mana Bunda? Proses berpikir kira-kira. Proses berpikir? Proses berpikir. Ya, baik. Proses berpikir juga dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, ya. Kemudian akan membuahkan. Nah, selama ini kan ada kerjasama antara feeling dan pikir, yang kemudian akan mengalir. Mungkin positifnya akan lebih banyak kalau ini sudah terjadi kerjasama antara feeling dan pikir. Feeling dan Masya Allah ya, semakin berkembang ya, feeling, thinking ya, pikir dan zikir ya. Masya Allah, baik, benar Bunda sayang, benar. Apa namanya, din ya, kalau sudah kita bicara soal zikir kan mengingat. Mengingat. Baik. Ya,
Masya Allah. Masya Allah. Baik Bunda sayang ya, ternyata memang sekali lagi bahwa disinilah keagungan Allah ya. Ketika Allah menitipkan satu ibadah yang kemudian diwajibkan ya bagi kaum muslimin, nah ternyata seperti tadi bahwa sebenarnya segala yang Allah desain itu adalah sesuatu yang nantinya itu jika itu semua ditunaikan dengan baik, jika itu semua ditunaikan sebagaimana Rasulullah menunaikannya ya, maka tidak ada yang ingin dilihat dari sosok manusia itu kecuali menjadi insan yang kamil ya, insan kamil. Masya Allah ya, insan yang terbimbing, insan yang dia itu akan muncul dalam versi terbaiknya begitu. Walaupun kemudian seorang tokoh tabi'in ya, Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan begini, kalau dikatakan sosok terbaik, maka kita tidak bisa juga menyamaratakan ya semua orang pada bentuk-bentuk versi terbaiknya. Karena sesungguhnya kata beliau, jalan untuk menjadi orang yang terbaik, hamba yang terbaik, jalan tercepat seorang hamba menuju Allah itu masalah saking adilnya Allah, itu sesuai dengan jumlah hambanya ya. Jalan terbaik dan jalan tercepat untuk menuju ridho Allah itu sejumlah banyaknya hamba yang Ia ciptakan. Masya Allah, benar banyak jalan untuk mendekat dan meraih cepat ridho Allah SWT, tergantung nantinya juga salah satunya pada optimalisasi potensi yang Allah berikan. Masya Allah, bahkan dalam sebuah nasihat itu disampaikan bahwa Bunda sayang, sesungguhnya Allah itu akan memudahkan nantinya seseorang itu akan seperti apa dia menjadi dalam kehidupan ini. Masya Allah ya, Masya Allah Bunda ya. Bunda yang dirahmati Allah SWT. Baik, jadi Bunda untuk saat ini Insya Allah Bismillah ya, mudah-mudahan Allah membimbing, mudah-mudahan Allah memudahkan ya untuk kita mencoba membahas tentang positive feeling. Baik, Bunda yang disayangi Allah SWT. Jadi tentang positive feeling ini Bunda, Masya Allah ya, kan tadi Bunda mengatakan positive thinking ya, dari pemikiran, sedangkan positive feeling itu adalah kita masih bercerita tentang rasa gitu ya, tentang rasa. Baik, nah Bunda disayangi Allah SWT, kenapa kemudian hal ini saya munculkan ya di perjumpaan kita hari ini? Karena pada kenyataannya Bunda sayang, ketika kita berbicara tentang rasa gitu ya, tentang kondisi jiwa kita yang nantinya rasa itu akan sangat beririsan dengan energi di dalam jiwa kita kan ya Bunda ya. Nah Bunda yang disayangi Allah, nah ketika kita berbicara tentang energi dalam jiwa kita, maka kita satu waktu pernah melihat seseorang, atau mungkin pernah diri kita pun merasakan satu waktu merasa lowbat gitu ya, lowbat, seperti energi dalam jiwa itu seperti menurun gitu ya, menurun. Nah Bunda yang disayangi Allah SWT, kenapa kemudian hal ini penting untuk kita bahas saat ini Bunda? Karena sebenarnya begini Bunda, ketika Allah SWT menghadirkan kita ke dunia ini, kemudian kan Allah menghadirkan kita itu dan membawa misi ya, misi kita sebagai khalifah yang pertama ya, yang kedua misi kita sebagai hamba Allah ya, untuk ibadah ya. Baik Bunda sayang, untuk menunaikan dua misi besar itu tentu kan kita kan memerlukan energi kan ya, kita memerlukan ya Bunda ya, perlu energi enggak untuk menunaikan kewajiban tadi, misi tadi ya. Untuk ibadah kita perlu energi ya, untuk menjadi khalifah apalagi ya, kita memerlukan energi yang sangat besar, yang sangat banyak. Dan Bunda yang disayangi Allah SWT, uniknya manusia itu biasanya ketika jiwanya penuh terbimbing oleh Allah, dan kemudian tadi Bunda mengatakan tadi tatarannya sudah masuk ke ad-din kalau sudah berbicara tentang zikir. Wallahu a'lam Bunda yang disayangi Allah, saya memahami justru seluruh proses tadi, apakah kita berpikir ya, thinking, feeling ataupun zikir, itu semuanya itu saling terikat, merupakan satu kesatuan. Bahkan nanti pada puncaknya Bunda akan merasakan begini, bahwa sesungguhnya ya, positive feeling ya, positive thinking ya, itu ternyata buah dari zikir kepada Allah SWT. Buah dari zikrullah itu justru hadirnya positive thinking, positive feeling ya, dan juga positif pada seluruh perilaku kita. Masya Allah, dan itu tidak bisa dipisah. Tetapi sekali lagi semua saling berkaitan Bunda, semua saling mempengaruhi.
Ya, jadi kenapa tadi saya katakan bahwa hal ini penting untuk dipahami, karena untuk menunaikan amanah kita dari Allah sebagai khalifah, untuk menunaikan juga tugas-tugas kita menjalankan ibadah di muka bumi ini, itu semua memerlukan energi, ya, terkhusus energi jiwa, ya, energi yang ada di dalam hati kita. Nah, Bunda yang disayangi Allah, kan kalau dikatakan orang lowbat itu kan biasanya lebih kepada suasana hati, Bunda, kan lebih kepada suasana hati. Nah, Bunda yang disayangi Allah, ya, nah hal ini mesti cepat disadari. Jika satu waktu ada rasa-rasa agak jenuh, ya, satu waktu ada rasa-rasa mungkin malas gitu ya Bunda, ya, berat gitu ya. Nah, itu segera disadari. Kenapa? Karena ketika hal ini lambat kita sadari, itu akan menjadi sesuatu yang sulit kita kendalikan nantinya. Terlalu mengikuti rasa, terlalu mengikuti nunggu istilahnya Bunda, yang mut-mutan gitu ya. Itu kan sulit gitu ya kalau iya. Kita mau pergi langsung memencret, langsung cepat bulan lawan. Baik. Itu yang selalu pemikiran bahwa siapa tahu di perjalanan saya mencret. Apa malungnya kan begitu. Oke. Iya. Nah, baik Bunda. Nah, dan ternyata itu pun ya itu merupakan bagian dari rasa dan cara berpikir kita yang digoda, kan? Jadi gini Bunda, saya sejak awal saya mengatakan bahwa sejak awal di materi awal, atau mungkin bagi Bunda, kalau Bunda berkenan boleh disimak kembali di video awal yang diuploadnya di channel YouTube kami. Kan di situ kan disampaikan bahwa sesungguhnya ibadah haji ini Bunda, ini justru merupakan sebuah desain dari Allah untuk kemudian kita melawan musuh kita, melawan iblis dan teman-temannya itu, yang tujuan mereka kan satu, mereka akan membuktikan kepada Allah, ya, bahwa mereka lebih hebat loh dari Adam dan keturunannya, gitu kan, bahwa saya lebih bagus dari mereka, saya lebih baik dari mereka, gitu kan. Dan mereka juga punya tujuan bahwa ketika kami kemudian ditetapkan oleh Allah itu sebagai hamba yang sesat, ya, gitu kan, kami ditetapkan oleh Allah itu akan berakhir kehidupan kami di nerakanya yang menyala-nyala, ya, kata iblis itu, ya kami juga akan berupaya dong sebanyak mungkin gitu kan menyesatkan anak cucu keturunan Adam, ya, untuk kemudian menjadi teman-teman kami di neraka gitu. Nah, ini hal-hal begini Bunda tolong dibawa ya setiap saat, setiap waktu, sehingga ketika tadi ada pergulatan rasa Bunda, ya, nanti takutnya di jalan begini, takutnya Bunda yang dicintai Allah, karenanya memang sebenarnya, ya, ketika kemudian 3 pekan lalu misalkan saya menghadirkan tentang bahasan kodok dan kodar, Masya Allah, mohon maaf ya, nanti mudah-mudahan bisa juga dihadirkan ya tentang kodok dan kodar. Bunda bisa memaknai kembali bahwa Masya Allah Bunda, ya, ternyata Allah yang Maha Kasih itu pokoknya tidak ada celah, tidak ada kurang, tidak ada salah sedikit pun, ya, ketika memberikan kehidupan kepada kita. Tinggal nantinya kan saya katakan, ketika takdir itu sudah tersusun begitu rapi, kodok itu sudah Allah berikan sesuai dengan kebijaksanaannya. Tetapi kan akhirnya kan yang kita sebagai manusia itu, yang kita harus fokuskan itu bagaimana kita menata diri kita, bagaimana kita menata rasa kita, bagaimana kita menata pikiran kita, ya. Benar dicintai Allah, bahkan untuk sesuatu yang kemudian pun memang terkadang dirasa mengganggu ketika ibadah Bunda, ya, atau mungkin seperti rasa-rasa yang tadi Bunda Rugaya sampaikan, maka Bunda sayang, maka kalau saya biasanya saya berbicara kepada diri saya pribadi, ya, ketika ada sesuatu hal yang kurang fit saya rasakan ketika saya akan melakukan ibadah, misalkan saya mengatakan kepada bagian tubuh yang terasa sakit itu, saya mengatakan, wahai, ya, misalkan ketika saya sakit perut, ya, saya katakan, wahai perut, ya, wahai perut, bersabarlah, gitu, ya, insyaallah kan kita akan menjumpai Allah dalam ibadah ini, iya, kan kita akan menjumpai Allah dalam ibadah ini, kita akan berjumpa dengan zat yang sangat menyayangi kita, ya, seperti itu Bunda. Dan saya seringkali merasakan Bunda, ketika rasa tidak enak itu, misalnya rasa tidak enak perut itu muncul ketika akan ibadah gitu, ya, kemudian saya ajak bicara seperti itu, saya yakinkan alhamdulillah langsung, ya, berkurang dan hilang gitu, ya. Disandarkan semuanya kepada Allah Bunda sayangnya, sandarkan semua kepada Allah, ya, ya. Karena kan memang setan itu hanya akan mengganggu, ya, nantinya betulnya nanti kita akan bahas nanti Bunda, ya, karena nanti positive feeling ini Bunda sayangnya, positive feeling ini sekali lagi Bunda, ya, intinya gini,
positive feeling ini kenapa harus kita coba pahami, karena sekali lagi ketika hal ini kurang maksimal hadir dalam jiwa kita akan seringkali dipermainkan rasa, ya, yang disebut tadi Bunda, low bed tadi gitu, low energy tadi, ya, atau mungkin bahasa sekarang itu mager gitu ya Bunda ya. Kalau sudah muncul dalam bentuk magernya, itu sudah betul-betul penanda ya bahwa ada sesuatu yang tidak terkontrol dalam jiwa kita. Nah Bunda yang disayangi Allah SWT, sekali lagi ternyata kita mesti memahami sebenarnya ya, kita mesti memahami tentang level energi yang ada dalam jiwa kita, ya. Kenapa? Karena sekali lagi untuk beramal, untuk beraktivitas, untuk beribadah, ya, kita memerlukan energi, ya. Nah sekarang pertanyaannya Bunda, ketika semua aktivitas kehidupan kita itu memerlukan energi diri kita, ya, apa sih satu waktu yang membuat kita kehilangan energi? Apa yang membuat kita satu waktu kehilangan energi? Kehilangan semangat, kehilangan gairah, ya. Apa Bunda? Apa yang membuat kita kehilangan energi? Atau enggak pernah ya? Bunda enggak pernah ya sepanjang kehidupan Bunda ya, enggak pernah merasakan low bed ya? Banyak sekali low bed. Misalnya banyak sekali low bednya. ada sesuatu yang kita Masya Allah. inginkan, masalah. Ya, ada masalah yang kita inginkan dan tidak tercapai, itu langsung perasaan lemas. Langsung lemas ya. Masya Allah, baik. Masya Allah. Lagi capek ya, stres secara fisik juga. Baik Bunda sayangnya. Jadi sebenarnya Bunda kalau dilihat lebih jeli Bunda ya, apa yang membuat kita kehilangan energi, itu penyebabnya itu biasanya karena kita mengalami putus rasa, ya. Seseorang itu, seorang yang putus rasa, seorang yang hilang rasa, ya. Jadi kan kayak misalnya gini Bunda sayang, seseorang itu Bunda, ketika tadi Bunda menyampaikan ada sesuatu hal yang kita harapkan tapi kemudian kita tidak dapat, gitu ya, tidak dapat, gitu ya. Nah Bunda sayang, ya ketika dia masih tetap memiliki rasa, memiliki semangat, itu tidak akan sampai kepada kondisi low bed yang berlarut-larut gitu ya. Mungkin sesaat ya, mungkin bisa jadi sesaat ya, beberapa saat gitu ya. Karena kita manusia gitu ya, kita akan merasakan hal-hal seperti itu, tetapi dia akan cepat bangkit gitu. Nah tapi masalahnya Bunda, ketika seseorang itu kehilangan energi dan kemudian itu membuat seluruh rasa dalam jiwanya itu luruh ya, dan kemudian dia seperti orang yang mati rasa pada puncaknya ya. Iya, benar Bunda, karena ada orang yang seperti itu, benar Bunda. Nah ternyata Bunda sayang, iya Bunda, ya, iya, yang membuat seseorang itu kehilangan energi itu ketika sebenarnya dia putus rasa. Dia sudah tidak punya lagi apa ya, artinya sudah tidak memberikan apa ya Bunda, harapan lagi. Apa ya Bunda istilahnya tuh ya, kalau tadi Bunda mengatakan apatis gitu ya, mungkin sudah seperti itu Bunda ya, sudah dalam kondisi seperti itu. Nah Bunda sayang, jadi gini, tidak percaya bahwa Tuhan itu Allah itu Maha Kuasa. Masya Allah. Memberikan terbaik kepada kita. Masya Allah. Seperti misalnya saya, Masya Allah. lemas saya, tapi kembali. Mungkin Allah memberi. Benar Bunda, Masya Allah, Subhanallah, hopeless, ya benar Bunda ya, hopeless ya, iya, benar Bunda, benar, Yang positif. benar Bunda ya. Jadi tadi kaitannya gini Bunda, seseorang itu kehilangan energinya ya, kehilangan energinya ketika dia putus rasa ya, intinya itu ya, ketika dia putus rasa ya, hopeless tadi Bunda istilahkan. Nah Bunda sayang, jadi kalau dikatakan hilang energi itu karena putus rasa ya, feeling itu kan kalau dimanakan itu dia kan rasa ya, feeling itu kan rasa ya Bunda. Baik, dan rasa itu Bunda, ternyata rasa itu dalam frame positive feeling ini, ternyata rasa itu bermula dari cara berpikir ya. Rasa itu bermula dari kesadaran Bunda ya, karena rasa itu adalah turunan dari pikiran ya. Perasaan itu adalah turunan dari pemikiran Bunda kan. Rasa itu adalah turunan dari pemikiran ya. Rasa itu adalah turunan dari pikiran.
Masya Allah. Sebenarnya kalau mau ambil jalan singkat mudah ya, mudah. Kayak misalkan kayak orang-orang yang overthinking ya, atau orang-orang yang kemudian bermasalah ya. Itu biasanya Bunda sayang, tadi kan Bunda Hafsah mengatakan bahwa pikiran itu didapat dari fenomena sekitar ya, dari informasi. Kalau saya memahaminya begitu, dari informasi yang ditangkap oleh mata kita ya, atau mungkin oleh telinga kita, indera perasa kita, mungkin barangkali Bunda ya, intinya oleh indera kita. Nah, kemudian sebenarnya ajaran Islam itu sudah memberikan solusi, antisipasi bahkan sejak awal. Makanya ada aturan-aturan kalau engkau akan melihat ya, misalkan ya, kan di surah An-Nur ayat 30-31 ya. Di situ kan jelas Allah memberikan arahan kepada orang-orang yang beriman. Jadi seakan redaksinya gini Bunda, kalau kita ambil dari redaksi kita sebagai manusia ya, jika engkau merasa sebagai orang yang karakter iman gitu ya, orang yang memang sudah berkarakter dengan keimanan kata Allah, maka saat engkau memandang kata Allah, pandanglah pada apa yang aku izinkan ya. Maka di saat engkau mendengar ya, maka dengarlah apa yang aku perkenankan ya. Intinya orang beriman itu Bunda itu akan terbimbing seluruh tubuhnya dengan aturan Allah SWT, dengan ad-din itu tadi ya. Masya Allah. Dan itu semua tujuannya untuk tadi menjaga pikiran ya, dan menjaga rasa gitu ya, menjaga pikiran dan menjaga rasa. Karena kalau dilihat urut-urutannya Bunda sayangnya yang pernah saya pelajari itu, jadi ketika informasi itu diterima oleh pandangan kita ya, oleh indera kita, oleh telinga kita misalkan, maka informasi itu kan nanti akan diikat pertama kali oleh akal kita ya. Informasi itu akan diikat oleh akal. Makanya istilahnya juga aklun ya, dari kata aklun. Bunda sayang, apa itu akal? Kalau kita terjemahkan, akal itu apa sih Bunda? Akal itu apa? Akal, pikir. Fuad ya Ustaz, di dalam Al-Quran ini fuad. Fuad itu apa Bunda? Jadi ada memang ada disebut akal ya, atau aklun ya. Ada juga fuad ya, ada juga diistilahkan fuad ya. Maksud saya, apa yang dimaksud dengan akal ya? Nah Bunda yang dicintai Allah, di dalam sebuah buku ya, dalam sebuah buku yang dia tuh mengupas tuntas tentang kata-kata tertentu yang memiliki kemiripan huruf yang menyusun kata tersebut, itu ternyata ada kata-kata yang kemudian akan saling beririsan ya, akan saling bertemu makna, meskipun mungkin sesuatu itu ada sesuatu yang sifatnya makna, yang sifatnya konotasi, ada yang denotasi ya. Jadi kemudian disayangi Allah, kayak misalnya gini Bunda, kan di dalam Al-Quran juga ada kata-kata yang mirip dengan akal ya, selain kata akal, selain diksi akal itu ada alaq ya, alaq ya, alaqo ya, alaq ya, min alaq ya. Dulu kan kita diciptakan min alaq ya, min alaq ya, alaqo. Kalau ini kan akola ya, kan sama kan, ain, qaf, lam ya. Tapi itu cuma susunan hurufnya saja yang berbeda. Nah ternyata Bunda sayang itu memiliki makna yang mirip. Kayak misalkan ketika dulu kita diciptakan dari alaq ya, dari alaq ya, dari alaq, min alaq kata Allah. Alaq itu kan bukankah sesuatu yang sifatnya itu dia menghubungkan ya, menghubungkan dua materi yang berbeda ya. Alaqah itu kan tadinya kan kita semua kan berasal dari zigot ya, zigot yang menempel pada dinding rahim kan. Itu kan dua materi berbeda tapi disatukan, maka disebut dengan alaq ya. Nah sekarang akal ya, akal pun sebenarnya memiliki makna bahwa akal itu pun itu menyatukan dua hal yang berbeda tetapi sifatnya abstrak. Kalau tadi kan sesuatu yang material, ini abstrak. Karenanya Bunda sayang, saat kita menghimpun informasi, mendapatkan informasi kan tidak hanya satu atau dua ya. Nah itu semua nanti itu akan dihimpun, diikat oleh akal kita. Jauh-jauh hari Allah mengatakan kan, jaga pandangan, jaga pendengaran ya, supaya yang masuk itu, informasi yang masuk itu nanti